Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, selamat malam dan salam semuanya. Dimanapun Bapak dan Ibu dan saudara-saudara berada, perkenalkanlah saya, Pendeta Richard Agung Sucahyono, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Malang, Jawa Timur. Dan izinkan saya untuk menyampaikan sabda Allah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, sabdamu adalah sumber rahmat bagi kami. Ialah kami sebagai orang beriman kepadamu. Kini kami membaca dan kini kami menyampaikan sabdamu. Tuntunlah kami oleh kuasa roh-Mu yang kudus, agar kami boleh terberkati oleh sabda kudus-Mu ini. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, pembacaan sabda Allah terdapat pada kitab Kejadian pasal 17 ayat 23 hingga ayat 27 yang menyatakan demikian. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya. Juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail, anaknya, berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga, Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, tentang sabda Allah. Karena itu sebagaimana lazimnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat memberikan satu tema pendek yang menyatakan melakukan firman Tuhan dan tentu berada dalam sorotan kitab Kejadian pasal 17 ayat 23 hingga ayat 27. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali diingatkan oleh sabda Allah bahwa dalam sabda Allah ini nampak kalau Allah berdaulat dalam membuat perintah ilahi, yaitu perintah ilahi yang memerintahkan Abraham dan yang memerintahkan keturunan Abraham untuk disunat, atau dalam naskah bacaan kita ini menggunakan istilah mengerat kulit katan laki-laki. Ketika itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkait dengan makna sunat. Yang pertama adalah sunat bermakna untuk melakukan penerimaan perjanjian Allah. Allah berjanji menjadi Allah bagi Abraham. Dan Allah berjanji menjadi Allah bagi keturunan Abraham. Kedua,
sunat bermakna adalah untuk menerima meterai kebenaran Allah yang diimani oleh Abraham, pun demikian yang diimani oleh keturunan Abraham. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang seiman dalam Yesus Kristus Tuhan, terkait erat dengan makna sunat adalah untuk mengingatkan bahwa janji-janji Allah itu bernuansa penyelamatan. Secara simbolik itu dinampakkan atas Abraham dan atas keturunan Abraham. Abraham dan Ismail, katakanlah demikian, anak Abraham itu dan keturunan Abraham itu adalah dalam hal ini sebagai simbol penampakan orang beriman terhadap Allah. Lalu, apakah kita di saat-saat seperti ini merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari persekutuan orang-orang beriman? Jika jawabnya iya, maka dalam hal ini kita secara pribadi haruslah memenuhi perintah-perintah ilahi. Perintah ilahi itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya melakukan sunat sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia, namun jauh lebih penting ialah menjadi pengikut Allah di bumi haruslah nampak pada perilaku hidup kita secara pribadi. Kini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pribadi menjadi pengikut Allah. Itu berarti yang pertama, bahwa kita haruslah beriman pada Allah. Dan yang kedua, bahwa kita haruslah memiliki ketaatan hanya pada Allah. Dan yang ketiga, yang sangat penting dalam hal ini adalah segera kita melakukan pembaharuan iman di hadapan Allah. Untuk melakukan pembaharuan di hadapan Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, tentulah didasari oleh firman Tuhan, bukanlah didasari oleh pengertian dalam kehidupan umat manusia. Pengertian umat manusia yang berada di luar firman Allah, atau pengertian umat manusia yang berada di luar firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, pengertian umat Tuhan dalam hal ini hanyalah membawa kita secara pribadi jauh dari suara-suara Allah. Suara-suara Allah yang menyelamatkan orang-orang beriman. Oleh sebab itu firman Tuhan yang menjadi dasar pembaharuan iman masih harus disuarakan oleh orang-orang beriman di dalam segenap hidup dan kehidupannya. Dalam perkataan lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya orang yang beriman yang melakukan firman Tuhan. Maka mereka itu ialah orang-orang yang selalu berbicara dengan Allah atau selalu berbicara dengan Tuhan, yakni melalui kehadiran firman-Nya. Selama orang percaya melakukan firman Tuhan, dan selama orang percaya berbicara dengan Tuhan, yakni melalui kehadiran firman-Nya, maka mereka ini tidak akan pernah hidup sendirian. Demikian, lakukanlah firman Tuhan, dan berbicaralah dengan Tuhan. Maka Tuhan pun akan berbicara kepada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami tak henti-hentinya untuk melakukan firman-Mu.
firman-Mu sebagai sumber selamat, dan firman-Mu yang selalu mengajar untuk tidak memiliki hasrat bagi hidup diri pribadi. Namun kami bisa hidup bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Setidaknya ya Allah, kami menjadi agen untuk menyalurkan berita keselamatan bagi kehidupan dunia bersama. Ya Allah, kami pun berdoa untuk umat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dimanapun mereka ini berada. Berilah hikmat untuk senantiasa memberitakan keselamatan di tengah-tengah masyarakat desa, di tengah-tengah masyarakat kota, pun demikian di tengah-tengah masyarakat industrialisasi. Begitupun ya Allah, kami berdoa bagi umat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memiliki hikmat agar mereka ini tetap dapat menjangkau dan menjadi sahabat bagi keragaman masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi situasi kehidupan apapun, dan terutama Engkau ya Allah sesegera mungkin melepas bebaskan masyarakat Indonesia dari pandemi COVID-19 sekarang ini. Ampuni kami ya Allah atas dosa, dan ampunilah kami ya Allah atas kejahatan, serta ampuni ya Allah atas kesalahan kami. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon keselamatan dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat malam, salam, dan selamat memasuki tahun baru 2021. Sekian dan terima kasih.